hari ini kita ada konfirmasi, juga kita diskusi dengan program Selidik Kasus, yaitu 86. Jadi program kita ini launching pada hari ini, 86 launching yang baru. Saya dari Selidik Kasus, Neti juga rekan kita, editornya. Saat ini kita akan bertatap muka dengan Pak Edi dari Kapolsek Pancur Batu. Selama ini track record beliau juga kita sudah tahu, kinerja beliau. Kita juga bersyukur beliau adalah ikon yang terus bersama dengan warga, bersama dengan rakyat, bahwa tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, sesuai juga dengan yang dianjurkan oleh Pak Kapolda, itu kita semua harus mendukung, harus juga kita sebagai warga ikut serta. You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Selamat siang Pak. Selamat siang, Bu. Semangat ya Pak. Semangat. Walaupun COVID ya Pak, Iya, kita Bu. berharap mudah-mudahan cepat berlalu. Ya, amin. Jadi selamat datang Pak di launching kita di Selidik Kasus ini, programnya 86. Oh, ini launching nih. Launching oh, nih iya. Pak. Selamat, Bu. Iya, launching 86. Insya Allah setiap minggu akan kita kita teruskan ke warga. Oh, Itu nanti amin. ya, jadi kita roadshow nanti Pak, polsek mana kan kinerja atau ada keluhan dari warga gitu Iya. kan. Dan juga saya dengar ya Pak, ini kan masyarakat ini kadang miris hukumnya, Iya. tidak terhukum. Nah, jadi kalau untuk pelaporan itu kira-kira ini pertama dulu ya Iya. Pak. Sebetulnya kepolisian ini jam kerjanya ini gimana Pak? Itu banyak yang bertanya-tanya gitu Pak. Baik, Bu. Kalau kami di Polsek Pancur Batu ini, kalau bekerja itu ya dari jam-jam awal itu kan ada dua, Bu. Ada staff dan ada operasional. Nah, kalau yang staff itu bekerjanya sesuai dengan ketentuan, Bu, ya. Dari pagi jam 7, kemudian sampai jam 3. Itu untuk yang staff. Nah, kalau yang operasional tetap operasional bekerja 24 jam. 24 jam. Hari libur juga? Hari libur Hari juga. libur juga. Waduh. Jadi harus ekstra Superman ya Pak. Iya, iya. Ya, jadi kita juga bersyukur untuk lebih ke depan ini Polri ini lebih eksis, Iya. lebih eksis, energi, lebih mendekat ke masyarakat. Terus Pak, ini kan kebetulan waktu itu Bapak mungkin masih ingat sama saya, Iya, ya kan, tindak pidana yang dari Yunus, ya Oh, kan. iya. Itu gimana Pak, untuk lebih menjelaskan? Oh, baik, Bu. Jadi kalau tidak salah Ibu pertama datang ketemu ya. Saya Iya. baru menjabat itu, Bu, Iya, ya. Pak. Jadi kalau ingat saya itu akhir bulan Maret ya. Iya, betul Pak. Bulan Maret. Jadi Ibu datang menanyakan Iya. perkara ini gimana. Nah, setelah itu kami berkoordinasi dengan Reskrim. Saya panggil, oh ini perkara ini sampai di mana. Nah, ternyata setelah itu saya minta gelar. Iya. Saya minta gelar perkara dengan teman-teman. Setelah digelarkan, kemudian ada beberapa hal yang perlu kita tindak lanjutin di situ. Nah, terkait dengan pada saat itu, ketika itu laporan dibuat, itu tidak diketahui siapa pelakunya. Tidak diketahui siapa pelakunya, sehingga kita meminta pada saat gelar itu kami memberikan rekomendasi untuk diperiksa ulang. Dan ada beberapa saksi yang perlu diperiksa, diminta keterangan. Nah, setelah itu diminta keterangan, barulah kita dapat dari beberapa saksi itu, barulah kita dapat bahwasanya pelaku itu nama inisial aja ya, Iya. si B dan si M. Nah, kemudian setelah itu kita lakukanlah upaya penangkapan. Kita lakukan upaya penangkapan, dan memang pada saat itu memang yang bersangkutan memang sudah tidak ada di sini.
Kemudian juga pernah kami berkomunikasi dengan pelapor, Iya. ya, berkomunikasi baik. Kemudian juga kami menyampaikan bahwasanya kami sudah melakukan upaya penangkapan pada saat itu. Kemudian pelapor juga, Pak, boleh kami ikut? Boleh, saya bilang. Iya. Kemudian kami melakukan penangkapan lagi Hmm. bersama dengan pelapor dan ibu pelapor. Oh. Nah, dengan sampai dengan saat ini kami juga masih melakukan pencarian terhadap si pelaku. Iya. Jadi nggak semudah apa yang dijustiskan gitu ya Pak ya. Iya, karena statementnya juga kayaknya tuh mengerikan gitu loh. Sebetulnya kan tidak begitu. Tidak. Kan, gitu. Kalau kami dalam arti kata posisi pacu batu, semenjak kami ini istilahnya namanya perkara ya tinggal lanjutin lah. Sampai sejauh mana namanya mengungkap suatu perkara, kita kan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Iya. Nah, kita harus memiliki bukti yang cukup dalam hal ini. Tidak semerta-merta kita menjudge orang itu sebagai pelaku, tapi kita harus dapatkan bukti yang cukup dari alat-alat bukti yang harus kita kumpulkan. Dari situlah nanti kita bisa menentukan siapa pelakunya. Nah, berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ada. Iya. Oh, dan terus tuh saya juga setiap saat mengevaluasi juga ya Pak, Pancur Batu saya monitor terus, curanmor juga ya. Iya, iya. Curanmor itu gimana Pak ini? Kayaknya wangi gitu Pak. Jadi kalau curanmor pasti ada. Iya. Pasti ada. Nah, tapi selama saya di sini kurang lebih hampir 5 bulan. Iya. Nah, itu kami pernah mengungkap suatu sindikat curanmor. Nah, itu 8 orang kami tangkap dengan pelaku curanmor, dan dia selaku pelaku curanmor dengan barang bukti yang ada dan sudah kami proses. Ada beberapa secara bertahap karena ini banyak. Jadi ada beberapa yang sudah kami limpahkan. Jaringan, ini suatu jaringan. Jaringan. Oh. Pelaku curanmor dia pelakunya ada kalau tidak salah ada 5 orang. Nah, penadanya juga kami tangkap ada 3 orang. Jadi untuk perkaranya sudah kita limpahkan karena ini ada beberapa laporan polisi yang terungkap. Iya. Dengan perkara yang kami ungkap itu ada beberapa laporan polisi, sehingga semua laporan polisi ini kami ajukan ke kejaksaan dan ke pengadilan. Oh, artinya sudah P21 semua ya. Ada yang 1 P21, tapi ini kan ada perkara mulai laporan polisi waktu itu kalau nggak salah ada 7 laporan polisi yang terungkap sama kami. Iya. Dari 8 sindikat, 8 orang itu dengan sindikat yang tadi itu. Nah, jadi 7 laporan polisi ini satu-satu kami ajukan maju terus sehingga semua laporan polisi ini maju. Dan kita limpahkan ke kejaksaan. Ke kejaksaan Ya. semua ya. Itu curanmor, tadi juga tindak pidana. Sekarang ini Pak yang lagi ngetren terus nih, ya kan, narkotika, narkoba gitu kan Pak. Ya. Jadi ini memang sudah apa program pemerintah ya Pak ya. Jadi narkotika, narkoba ini kan memang semua kita harus ikut berperan. Yeah. Baik masyarakat, keluarga, ya kan. Jadi gimana kalau untuk narkoba ini apa kejahatannya sampai di mana daya upaya Pancur Batu ini. Karena ini kan Pancur Batu ini basis Pak. Iya. Dia kan basis gitu. Jadi gimana tuh Pak? Jadi gini Bu, untuk narkoba upaya kita ada preventif dan preventif dan represif. Nah, kita preventif dan preventif itu kita melakukan patroli di lingkungan yang diduga di situ ada narkobanya. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi khususnya terhadap masyarakat dan juga terhadap pelajar-pelajar. Karena sasarannya ini kan boleh kita lihat dari semua lini. Terutama milenial Pak ya. Milenial muda ya, milenial muda gitu. Yang untuk mencari jati diri. Jadi semua kita lakukan sosialisasi untuk menghindari narkoba. Nah, upaya represif banyak. Mungkin ibu. Iya. Laporan Iya. kita juga ada pertama itu
narkoba pernah kita tangkap 1 orang, Oh, setelah. ganja 115 kilo kita tangkap, kemudian pelaku narkoba lain. Besar juga ya Pak ya? Ya, Lumayan ya Pak bisa ya. kita ungkap lah. Iya Pak, Bisa iya kita Pak. ungkap. Iya. Jadi seperti itu. Iya. Kalau kami pribadi dan Polsek ini komit lah, untuk narkoba ini kita berani, Iya. karena ini merusak generasi kita berikut. Iya, betul. Dan akan menimbulkan tindak kejahatan, Iya. ya kan? Dan ini satu lagi nih Pak, Iya. yang mungkin warga Sumut ini bertanya-tanya, Iya. ya kan? Kasus Fitri ekstasi, Betul. ekstasi. Ini gimana nih Pak? Jadi gini Bu, kita awalnya menangkap inisial D. Iya. Kemudian itu dikatakan bahwasanya itu berasal dari yang Iya. digunakan. Inisial F lah. Iya, Kita F, inisial iya, F. F, iya. Jadi setelah itu kita lakukan pengembangan, kita tangkap Pak. Iya. Nah, dari petunjuk-petunjuk yang ada memang mereka terpaksakan pelaku. Kemudian juga kami lakukan proses, kemudian juga untuk barang bukti juga kami kirim ke lapor. Iya. Dan sudah dinyatakan oleh lapor itu Iya. ternyata narkoba. Nah. Nah, kemudian dia proses dan sekarang kita tangkap. Tapi apakah ada keluarga dari inisial F ini yang sudah menghubungi Bapak atau ada rekan-rekan yang lain konfirmasi atau gimana? Kalau untuk inisial F ini keluarga dari pihak keluarga ya Iya. keluarga sampai dengan saat ini. Oh, iya. Kalau pihak keluarga ya. Oh. Nah, kemudian untuk rekan-rekan yang konfirmasi sama saya baru beberapa hari yang lalu. Setelah itu disampaikan di suatu medsos. Iya, Pak. Nah, barulah beberapa hari setelah itu ada yang konfirmasi sama saya. Jadi kita juga berterima kasih kepada Pak Dedi, ya kan, sudah menerangkan, sudah evaluasi. Jadi kami juga sebagai warga, sebagai jurnalis, sebagai masyarakat Indonesia, kami harus mendukung program-program aparat terutama kepolisian. Ya kan? Seandainya nih, Pak, ini pertanyaan ya kan, ada warga juga menitipkan pertanyaan. Iya. Seandainya ada anggota Bapak yang bertindak di luar hukum masalah narkotika, gimana tindakan Bapak? Dan itu terbukti ya, terbukti. Gimana tindakan Bapak? Jadi kami gini, terkait dengan personil itu dia melanggar disiplin dan melanggar hukum, ada ketentuan yang mengikat. Prosedur dan proses-prosesnya berjalan. Nah, kalau memang kami dari awal sudah menyampaikan kepada anggota bahwasanya jangan sampai melanggar hukum, jangan sampai melanggar disiplin, apalagi terkait dengan juga narkoba. Nah, kita sudah menyampaikan pada saat apel, pada saat ketemu, kita sampaikan jangan sampai seperti itu. Nah, ketika itu ternyata dilanggar, berarti ada konsekuensinya. Konsekuensinya inilah yang harus ditanggung oleh kita sendiri. Jadi Apalagi bermain narkoba lagi kan, itu itulah luar bahaya biasa. kan gitu. Iya. Pokoknya kalau ada kira-kira yang di di luar jalur, boleh masyarakat ini mengadu ke boleh, Bapak. kami menerima Bu. Menerima ya Pak. Iya, saya Iya. menerima dengan senang hati. Itu merupakan juga sebagai bahan bagi saya untuk mengevaluasi. Membuka layanan publik untuk warga Pancur Batu nih ya Pak ya. Kita terbuka. Iya, karena selama ini kan dianggap Pancur Batu ini menutup tirai gitu, segala pengaduan masyarakat gitu kan. Jadi di sini jangan ada takut masyarakat Pancur Batu apabila ada yang kira-kira kurang berkenan, kurang puas atau tidak tahu sama sekali ya Pak ya. Kira-kira Pak Dedi sebagai aparat, terutama beliau adalah Kapolsek Pancur Batu, itu welcome, menerima dengan tangan terbuka ya Pak ya. Jadi gini Bu, ketika kami sosialisasi juga kami sampaikan nomor handphone.
Saya enggak Iya. tertutup. Iya, betul. Jadi ada beberapa tempat kami melakukan sosialisasi, kalau ada informasi silakan menghubungi saya. Termasuk juga pada saat kami rapat, kepala desa semuanya sudah tahu. Saya sampaikan, Iya. ketika ada permasalahan di desa silakan menghubungi saya. Iya. Jadi kami terbuka, bukan tertutup. Itu dia Pak. Jadi untuk Pancur Batu ini contoh, Iya. ya kan, contoh bagi polsek-polsek lain, polres-polres juga lebih semangat, ya kan? Jadi hukum itu di atas hukum, di atas hukum lagi ada hukum Tuhan kan gitu Pak. Itu kan kita terbatas, kita manusia ya kan Pak. Jadi kira-kira apa harapan Bapak kepada warga Pancur Batu? Gitu, Pak. Ini dia, ya kan, Terima kasih, Bu. harapan. Ini harapan kami. Iya. Nah, kami awalnya pada saat kami di sini, Iya. pada saat kami di Polsek Pancur Batu ini menjabat, kami pernah berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat. Dalam hal ini kepala desa melalui media waktu itu camat. Kami kumpul dan saya menyampaikan harapan kami kepada masyarakat, terutama melalui kepala desa. Nah, ini mungkin juga dari sini juga kami menyampaikan. Iya, juga. Pak. Nah, sama-sama kita menjaga Pancur Batu. Kenapa? Karena masyarakat juga mempunyai peran dalam hal menjaga keamanan di samping polisi. Nah, contohnya lagi, kami sudah menyampaikan pada saat itu, kita sama-sama menjaga tempat kita dengan cara melaksanakan ronda. Siskambing Kita ya Pak. bikinlah siskambing yang bagus, kita bikinlah suatu perkumpulan sehingga kita bisa menjaga tempat kita pribadi terutama. Nah, sama-sama kita jaga tempat pribadi kita sehingga aman. Aman dari mana? Aman dari maling. Kalaupun ada pelaku narkoba juga bisa kita sampaikan, Pak di situ ada pelaku narkoba. Nah, bisa sampaikan kepada kita. Akan kita tindak tegas. Nah, jadi tanpa bantuan masyarakat, kita juga polisi ini akan terkendala. Betul. Tanpa bantuan masyarakat Iya. akan terkendala dalam hal menjaga keamanan. Iya. Di samping juga kami memang sudah melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh pimpinan-pimpinan kita. Nah, contohnya ya kita melaksanakan patroli, ya kita patroli. Di mana strong point yang memang ada rawan, ya kita ke situ sehingga tidak terjadi tindak pidana. Nah, jadi secara teknis dan taktis, nah itu kami melaksanakan. Tapi harapan kami masyarakat juga membantu. Nah, aparat desa setempat, aparat pemerintahan setempat, sama-sama kita jaga. Kalau pencurian, bikinlah pos kami, bikinlah ronda, sehingga bisa aman. Iya, jadi kebanyakan masyarakat ini kan buta hukum, Pak. Tidak tahu kan. Kadang-kadang bertindak anarkis juga, ya kan Pak. Itu tidak mereka pikirkan kan. Jadi besar harapan kami di program 86 ini, warga Pancur Batu juga, Pak Dedi juga bisa bersinergi, ya kan? Kita selalu Semangat ya Pak ya, semangat. semangat. Iya, jadi saya juga berterima kasih juga dari Selidik Kasus, Target Kasus News. Nah, itu kita Target Kasus News itu korannya Pak, korannya per seminggu sekali. Ya. Kalau Selidik Kasus itu media online, tapi kita seperti polisi juga Pak. Jadi pemberitaan itu tidak kita dapat langsung kita edit, kita push gitu. Enggak. Jadi kita selidiki dulu apakah ini kebenarannya oke atau setengah-setengah. Kalau setengah-setengah untuk apa Pak ya? Jadi di saat ini kita tidak melakukan perbuatan yang setengah-setengah. Selalu berbuat baik ya kan Pak, karena berbuat baik itu balasannya bukan dari manusia ya Pak, dari Allah kan Pak. Itu Pak. Kira-kira Pak, apalagi harapan Bapak ini kepada rekan-rekan polisi Pancur Batu, aparat Pancur Batu untuk semangat
rekan-rekan juang juga gitu. Kalau kami di sini tetap semangat, apalagi terkait dengan penanganan tindak pidana, tetap semangat. Pantang mundur kan ibu, Iya. namanya mengungkap tindak Siap, pidana. Pak. Dan juga untuk harapan kepada rekan-rekan wartawan, jurnalis juga itu Ya sama-sama lah kita nah, bekerja sama. iya iya. Sama. Iya, jadi Kemudian juga ini apa launching ini Bu ya? ini launching Pak. Kami mendoakan Bu. Amin Pak. Semoga Amin. program ini berjalan dengan baik dan sukses. Amin Pak. Alhamdulillah. Pokoknya kita selalu mendukung untuk kebaikan. Baik. Nah, dan kita juga di program 86 ini kita juga buat Indonesia Mandiri. Indonesia Mandiri, warga mandiri. Jadi apabila semacam Bapak tadi bilang ada siskamling, itu kan membuat warga juga mandiri. Iya. Nah, jadi kira-kira ada lagi Pak yang kira-kira untuk gregetnya gitu, pancur batu. Kalau kita pakai batu ini tetap semangat Bu. Iya. Tetap semangat. Kemudian teman-teman yang ada di sini juga saya lihat luar biasa semangat dalam hal penanganan perkara, dalam hal bekerja juga komit. Oke, rekan-rekan dan warga Sumut di Antero Indonesia. Jadi kita tadi sudah launching dengan Pak Edi, Kapolsek Pancur Batu, dan beliau juga sudah mengasih aspirasi untuk warga Pancur Batu tetap semangat di COVID-19 ini, jaga kebersihan, jangan lupa pakai masker ya Pak ya, jaga jarak, dan lebih lagi kita lebih semangat lagi kita untuk mencari mungkin pendapatannya Pak. Untuk ini ekonomi agak goyah ya Pak, tapi itu semangat ya kan Pak ya. Rezeki itu sudah diatur. Jadi untuk launching 86 ini kita setiap minggunya akan kita roadshow terus, kita pantau kegiatan dan kita bersama-sama. Saya Netia Rawati, juga rekan kita Mas Imam, editor, juga Pak Edi untuk ikonnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Pak. Baik, Semangat baik. NKRI, semangat.